Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Lah, ini ada yang komentar bang katanya, besok-besok atau salah pakai Bismillahirrahmanirrahim kalau dukung 02 katanya. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini ada statement dari Bung M. Kodari. Pokoknya beliau bungkam orang-orang yang ingin mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, ini ada yang mengisukan retaknya antara hubungan Pak Jokowi dan Prabowo. Oke, langsung kita melihat penjelasan dan statement dari Bung Kodari. Let's go. Jokowi dianggap, saya nggak mau ngomong orang, saya nggak ngomong orang, saya mau ngomong gagasan. Iya. Nggak kalah kan dengan Menkominfo kan? top. Saya nggak mau ngomong orang, saya mau ngomong program. Jadi kita harus ngomong mengenai program Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 loh. Ini serius loh. Iya. Ini serius. Ini serius. Jadi Indonesia Emas 2045. Nah, jalan menuju Indonesia Emas 2045 itu pada hari ini dikerjakan, pembangun jalan ini dicangkul oleh dua orang yang namanya Jokowi sama Prabowo. 10 tahun ini dua periode ini oleh Pak Jokowi, 10 tahun berikutnya 5 kali 2 berikutnya oleh Pak Prabowo. Nah, mereka ini ternyata mereka ini akan kerjasama. Bagaimana persis pembagian tugasnya, menurut saya ini ongoing lah ya, gitu ya. Jadi saling berusaha beradaptasi. Tetapi paling nggak begini, saya bisa katakan bahwa pertama, Pak Prabowo merasa bahwa program-program yang dia inginkan untuk Republik dia kerjakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi program-program yang mau dia cita-citakan, dia lihat komitmennya dan keberaniannya ada pada Prabowo. Gitu. Itu dulu ya kalau kita bicara program. Yang kedua, secara pribadi saya kira mereka menyukai satu dengan yang lain. Artinya Pak Jokowi senang dengan kepribadiannya Pak Prabowo yang luar biasa, pintar menempatkan diri, unggah-ungguhnya juga sangat bagus. Dan Pak Prabowo juga senang dengan Pak Jokowi yang sangat merakyat, yang begitu menghargai, ya kan? Itu tuh. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Bintang. Bukan cuma dipasang, gini loh. Ada 5 kali kalau nggak salah ya, berapa kali? Iya kan? Dalam itu bos, dalam itu. Gini ya, bukan gini. Itu sekali tepukan lagi menurut saya bercucun air mata itu Bapak itu. Kali itu lain, itu kayaknya agak dendam dikit. Tersembunyi. Nah, yang ketiga, mereka ini punya skill-skill yang bisa saling melengkapi, saling dibutuhkan. Jadi presiden itu ya, dia harus punya 3 skill. Ini buat yang mau jadi presiden nih. Skillnya 3. Satu, memimpin pembangunan, memimpin pemerintahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari elit politik. Karena kita sistem multipartai, kita demokrasi, itu kan harus dirajut ya dengan pertemuan-pertemuan, dengan permainan catur ya. Iya gitu. Kemudian mendapatkan dukungan rakyat atau mendapatkan dukungan masyarakat. Nah, ini pekerjaan tiga ini itu kalau ada yang bantu, menurut saya Pak Prabowo akan sangat senang loh. Jadi kalau bicara menavigasi Indonesia dengan 3 skill tadi, paling tidak satu soal bagaimana mengolah elit bisa dibantu oleh Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo akan sangat senang dengan sangat terbantu. Dia bisa fokus kepada menjalankan pemerintahan, dia bisa fokus kepada mendapatkan dukungan dari rakyat dan dari masyarakat. Gitu. Jadi apa aja tadi fungsi pemerintahan, menjalankan pemerintahan, memenuhi kebutuhan rakyat ya, sebenarnya memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua, mendapatkan dukungan elit politik. Yang ketiga, mendapatkan atau meraih dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Itu 3 tugas presiden itu. Gampang aja jadi presiden itu. Ngerjainnya yang susah. Teorinya gampang, mencapainya yang susah. Iya. Nah, dalam konteks itu saya lihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini bisa saling melengkapi. Inilah momentum di mana Indonesia itu benar-benar bisa punya duit tunggal. Kita pernah punya duit tunggal, tapi sesaat saja, hanya zaman proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Tapi begitu menjalankan pemerintahan, benturan 2 orang itu. SBY kah?
sama juga pemenangan aja habisnya benturan, sebentur-bentur. Sampai gelinding-gelinding. Gelinding. Dan oleh Pak JK diulang lagi begitu berpasangan dengan Pak Jokowi gitu. Iya. Oh, Itu gitu? saya pernah cerita di sini. Gimana nih? Kasih ekstrak dulu kan yang Ekstrak lagi, ngulang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kasih ekstraknya Saya gimana? tanya dengan Pak Jokowi, Pak, tahun 2014 nih, siapa calon wakil presidennya? Abraham Samad, Mas. Beliau bilang, saya bilang jangan Abraham Samad, Pak. Kan mau menang nih ya di Indonesia Timur ya, buat ngimbangin suaranya Pak Hatta di Sumatera. Abraham Samad tuh nggak populer. Terus siapa, Mas? Saya agak ragu juga sih, agak jeda juga saya ngomong. Indonesia Timur tuh yang populer cuma satu, Pak, Yusuf Kala. Waduh, kata Pak Jokowi. Kata SB jangan dengan JK, nanti repot. Langsung saya jawab, Pak, repot nggak repot, urus belakangan. Yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. 2019 ngomong nggak akhirnya? Hah? Oh ya, saya bener bisa Q nih saya. 2019? Iya, repot hasil Oh, kalau evaluasi. itu nggak usah nunggu 2019, tinggal beberapa bulan juga udah Repot. udah repot. Iya. Apa sih bikin repot? Repot Hah? itu gimana sih? Macam-macam orang yang mau diinginkan nggak didukung. Pak siapa Pak LBP itu setahu saya kena veto juga sama Pak JK. Padahal dari awal udah mau dimasukin sama Pak Jokowi. Tapi yang repot juga soal kalau nggak salah bicara calon ketua umum Golkar yang diinginkan oleh Pak Jokowi beda dengan diingin Pak JK. Kemudian ngomong 212 411 beda juga di situ. Bicara pilkada Jakarta. Iya, pilkada. Iya, pilkada Jakarta kan beda terus di situ. Dan itu bukan hanya beda ya, Mas Iya. Q. Itu repot ya. Repot terus. Iya. Kalau beda aja kan nggak apa-apa, kalau bikin beda tapi bikin repot. Repot. Jadi sebetulnya ya dalam hal itu Pak SBY benar. Tapi saya bilang sama Pak Jokowi kan, Pak repot nggak repot urus belakang, yang penting menang dulu daripada nggak repot tapi kalah. Balik lagi kemana tadi? Kalau kalah lebih repot lagi. Lebih kan? repot lagi. Sampai mana tadi? Duit tunggal, masalah duit duit tunggal. tunggal. Akan ada duit tunggal Prabowo dan Iya. Jokowi. Ya. Menurut saya potensi duit tunggal dalam pemerintahan itu kali ini nyata. Jadi duit tunggal itu bukan hanya dalam konteks pemenangan, tetapi juga dalam konteks pemerintahan. Karena dua-duanya punya concern yang sama soal Indonesia maju. Dua-duanya secara pribadi menemukan kecocokan, menemukan kelebihan masing-masing. Dan yang ketiga secara skill, kedua-duanya juga punya skill yang bisa saling membutuhkan dan saling melengkapi gitu. Menurut saya kita pada hari ini mendapatkan tim Indonesia Maju ya pada diri Pak Jokowi dan diri Pak Prabowo. Kalau soal kemudian ada yang mengatakan nggak cocok, Pak SBY, Pak Prabowo ketemu dengan SBY karena mau mengimbangi Pak Jokowi, itu kan upaya divide et impera saja. Termasuk kata Mas Hasto tadi, Pak Jokowi memberikan atensi kepada Golkar untuk Iya. supaya Gerindra tidak menang mutlak di dua-dua sisi itu gitu. Enggak, Pak Prabowo itu concernnya adalah bagaimana beliau dapat memimpin Indonesia. Menurut saya concern utamanya itu, dan bagaimana beliau menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita melihat bahwa Jokowi dan Prabowo itu sebagai duit tunggal, maka Pak Prabowo itu presiden, lalu mengelola Partai Gerindra, dan Pak Jokowi itu katakanlah misalnya nanti mengelola elit politik lewat Barisan Nasional atau koalisi permanen, dan misalnya nanti punya akses kepada Partai Golkar. Menurut saya itu akan jadi dua pilar yang sangat kuat, atau dua sayap yang sama-sama menerbangkan pesawat yang bernama Indonesia Incorporated ini untuk Ya menjadi negara maju. Nah guys, nah itu pokoknya wah keren itu Bung Kodari kan, bungkam apa itu isu atau desas-desus yang di luar yang mengatakan keretakan antara Bapak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu betul sekali. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pokoknya parah, ada duit tunggal ya guys. Jadi itu semua hoax. Kalau ada opini dari luar yang bilang Pak Jokowi ini orang haus kekuasaan, tapi beliau masih peduli dengan rakyat Indonesia, belum bisa meninggalkan secara utuhnya masyarakat Indonesia. Dan Pak Prabowo saya yakin orang tidak bisa didikte. Ini sebenarnya kalau dibilang adu mekanik, ya ini tulis di kolom komentar. Yang pastinya betul kata Bung Kodari, ini adalah duit tunggal yang dipunyai Indonesia, dua sosok besar yang dipunyai Indonesia. Dan ini ada yang terbaru dari Partai Golkar juga, yaitu LBP Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga memberikan statement yang banyak nilai sendiri lah dengan kalian. Nah ini guys.
Golkar jangan mau dipecah. Golkar jangan mau dimanfaatkan. Semua elemen, dan kami sepakat tadi Pak Ical dengan saya juga banyak bicara, nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Kita yang